Sword of Coming, episode 471. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di tepi sungai Jimat Besi, tampak beberapa cendekiawan tua mengenakan mahkota tinggi dan jubah berlengan lebar berjalan di depan orang lain. Di belakang mereka berjalan para pemuda dan pemudi berjubah Konfusianisme, dan jelas bahwa mereka semua adalah murid sekte Konfusianisme. Kelompok cendekiawan Konfusianisme itu bagaikan ular biru panjang, dan setiap orang dengan lantang melafalkan seruan untuk belajar sambil berjalan. Air sungai bergemericik, dan suara lantunan doa bergema. Di antara sekelompok cendekiawan, ada seorang gadis muda berpakaian merah, dan sebuah labu perak kecil berisi air diikatkan di pinggangnya. Ia membawa rak buku bambu hijau kecil di punggungnya, dan setelah melewati kota lilin merah dan gunung Mejago, ia pernah secara pribadi mengatakan kepada guru Gunung Mau bahwa ia ingin kembali ke prefektur mata air naga sendirian. Dengan cara itu, dia bisa memutuskan sendiri di mana dia maju lebih cepat dan di mana dia maju lebih lambat. Cendekiawan Konfusianisme tua itu tidak setuju, mengatakan bahwa melintasi gunung dan sungai bukanlah bentuk kegiatan ilmiah. Ini adalah kegiatan di mana dia perlu menyesuaikan diri dengan kelompok. Ketika mereka melewati kuil Dewa Air Sungai Jimat Besi, Yang Hua, Dewa Sungai berpangkat tertinggi dari Kekaisaran Li Agung, secara mengejutkan muncul di hadapan para murid Konfusianisme. Ini adalah Dewi Sungai yang hampir tidak pernah muncul di hadapan orang lain, dan dia memegang pedang panjang dengan rumbai emas di tangannya sambil memandang kelompok murid yang menghilang yang berasal dari Kekaisaran Li Agung dan negara Sui Agung. Akademi Tebing Gunung telah dicabut statusnya sebagai salah satu dari 72 akademi Konfusianisme, jadi secara teknis tidak perlu bagi Dewa Sungai berpangkat tinggi seperti Yang Hua untuk menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada mereka. Namun, Akademi Tebing Gunung, yang kini telah pindah ke Gunung Kemegahan Timur di ibu kota negara Sui Raya, dulunya merupakan tanah suci di hati semua cendekiawan di Kekaisaran Li Raya. Terlebih lagi, banyak murid Mao Xiaodong masih memegang jabatan di Istana Kekaisaran Li Raya, terutama di Kementerian Upacara dan Kementerian Perang. Ia masih sangat dihormati di seluruh kekaisaran. Sementara itu, Yang Hua telah mengagumi dan menghormati Akademi Tebing Gunung sejak lama ketika ia masih menjadi pelayan pembawa pedang untuk selir kekaisaran itu. Ia pernah mengunjungi akademi tersebut bersama majikannya, dan saat itu ia sudah melihat sarjana Mao yang tinggi dan tegap. Karena itulah ia muncul di hadapan kelompok murid Konfusianisme hari ini. Sudah ada orang-orang yang menunggu mereka di air terjun di perbatasan Sungai Jimat Besi dan Sungai Kumis Naga. Para guru gunung dari Akademi Rusa Hutan Gunung Tirai Awan, pengawas prefektur Wu Yuan dari prefektur Mata Air Naga, Bupati Yuan, dan pejabat pengawas Tungku Cao termasuk di antara kelompok orang yang menunggu mereka. Ada juga seorang lelaki tua dari klan Li, dan dia tak lain adalah pemimpin klan Li di Jalan Keberuntungan sekaligus kakek dari Li Xisheng, Li Baozhen, dan Li Baoping. Lelaki tua itu berada di tingkat awal, dan dia sudah menjadi tetua tamu tingkat atas dari Kekaisaran Li Agung. Hanya saja statusnya belum pernah diumumkan kepada publik sebelumnya. Dahulu kala, klan Song Kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung secara diam-diam memberikan banyak keuntungan khusus kepada 4 keluarga dan 10 klan yang mengendalikan sebagian besar Tungku Naga. Klan Song Kekaisaran pernah menandatangani kontrak rahasia dengan para bijak, yang mengizinkan masing-masing dari 4 keluarga dan 10 klan untuk menyimpan porselen terikat dari 1 hingga 3 jenius kultivasi. Para jenius kultivasi ini diberikan pengecualian dan diizinkan untuk berkultivasi di bawah hidung para bijak terdahulu yang telah mengabaikan dunia kecil permata, dan mereka juga diizinkan untuk mengabaikan batasan dan penindasan rahasia dari dunia kecil permata. Namun, para kultivator ini pada dasarnya akan memenjarakan diri mereka sendiri di dunia kecil permata, dan mereka dilarang meninggalkan tanah suci tanpa izin. Namun, ada pengecualian lain untuk aturan ini, dan klan Song Kekaisaran mengizinkan 3 kultivator untuk diam-diam meninggalkan tanah suci setiap 100 tahun. Adapun mengapa pemimpin klan Li belum dibawa keluar dari tanah suci oleh Kekaisaran Li Agung meskipun dia telah mencapai tingkat inti emas saat itu, ini adalah masalah rahasia yang mungkin melibatkan banyak hal lain. Pemimpin klan Li yang sudah tua itu adalah seorang immortal bumi tingkat awal,
jadi senyum lebar yang tak bisa disembunyikan langsung terpancar di wajahnya ketika melihat cucu kesayangannya. Namun, entah mengapa, ia memiliki firasat yang mengganggu bahwa cucunya masih tetap berbeda dari sebelumnya. Ia masih tampak melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, namun pada saat yang sama ia tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Lelaki tua itu merasa senang sekaligus kecewa. Baoping kecil akhirnya tumbuh dewasa, diam-diam tumbuh seperti itu. Dia tumbuh dewasa secara diam-diam tanpa memberitahu kakeknya yang sangat menyayanginya. Kasih sayang antar generasi sangat jelas terlihat di klan Li, terutama antara pemimpin klan dan Li Baoping, cucu bungsunya. Ia menyayangi Li Baoping lebih dari kedua cucunya secara keseluruhan. Yang terpenting, karena favoritisme ibu mereka yang jelas terlihat, ada hubungan yang tampak aneh antara Li Zisheng dan Li Baozhen di mata para pelayan klan Li. Namun, keduanya tidak pernah menahan kasih sayang mereka kepada adik perempuan mereka. Sambil membawa rak buku bambu kecil dan tuannya, Li Baoping berjalan sendirian di dekat tepi sungai Kumis Naga, tempat airnya dangkal tetapi deburan ombaknya sangat menggelegar. Pada kenyataannya, Li Huai, yang sedang berjalan bersama kedua temannya, dan Lin Souyi, yang sedang berdiskusi dengan para guru akademi, juga membawa rak buku bambu serupa di punggung mereka. Ketiga rak buku bambu itu semuanya dibuat oleh satu orang, jadi wajar jika tampilannya sangat mirip. Namun, rak buku Li Baoping dibuat paling awal menggunakan bambu hijau biasa. Sementara itu, rak buku bambu Lin Souyi dan Li Huai dibuat setelah perjalanan mereka melalui Gunung Gotabel, jadi Chen Pingan yang membuatnya menggunakan bambu keberanian yang diberikan Wei Bo kepada mereka. Bertahun-tahun telah berlalu, namun rak buku bambu itu masih tetap hijau subur seperti sebelumnya. Adapun Yulu dan Xie Xie yang pertama kali bertemu Chen Pingan di perbatasan Kekaisaran Li Raya, mereka tidak beruntung menerima rak buku bambu dari Chen Pingan. Dewa Wei Bo dari Gunung Utara Kekaisaran Li Agung tidak muncul, begitu pula petapa Ruan Qiong dari Sekte Pedang Mata Air Naga. Seorang wakil kepala gunung yang pernah membanting meja di depan Mao Xiaodong dan kemudian dimarahi oleh Cui Dongshan sedikit mengerutkan kening saat menyadari hal ini. Keputusan Kekaisaran Li Agung memang masuk akal, tetapi tidak sepenuhnya dapat diterima. Dua tokoh terpenting dan paling berpengaruh sama-sama mengabaikan Akademi Mountain Cliff. Yang terpenting, sepertinya tidak ada yang mau menjelaskan hal ini, baik Akademi Rusa Hutan maupun pengawas prefektur Wuyuan. Wakil kepala pegunungan yang berasal dari klan besar di negara Sui Raya tak kuasa menahan desahan haru dalam hatinya. Pada akhirnya, ini disebabkan oleh melemahnya negara Sui Raya dan menguatnya Kekaisaran Li Raya. Mengingat masa lalu, berapa banyak cendekiawan dari Kekaisaran Li Raya yang telah melakukan perjalanan ke negara Sui Raya dan Kekaisaran Li untuk belajar. Berapa banyak puisi yang telah mereka ciptakan untuk mengungkapkan kegembiraan mereka berinteraksi dengan para cendekiawan dan sastrawan dari kedua negara tersebut. Kelompok murid Konfusianisme itu berhenti, dan para cendekiawan dari Akademi Tebing Gunung mulai berbincang-bincang ringan dengan utusan dari Kekaisaran Li Agung. Li Baoping melihat kakeknya, dan baru kemudian ia bertindak dengan cara yang sama seperti dulu, dengan rak buku bambu dan labu peraknya bergoyang-goyang saat ia berlari menghampirinya. Lari lebih pelan, Baoping kecil, teriak lelaki tua itu sambil tersenyum. Li Baoping mengerem mendadak di depan lelaki tua itu, berdiri diam sebelum tersenyum lebar dan menyapa kakeknya dengan lantang. Pria tua itu mengeluh meskipun hatinya berdebar, gadis besar sepertimu seharusnya tidak bersikap seperti ini lagi. Di dekatnya, Malian yang berasal dari klan berpengaruh di negara Sui Raya menghela napas lega ketika melihat senyum akhirnya muncul di wajah gadis muda itu. Suasana hatinya pun mulai membaik. Liu Guan menggelengkan kepalanya melihat ini. Tidak ada obat yang bisa menyelamatkan Malian yang keras kepala itu lagi. Dia bersikap sama di akademi, dan dia akan menjadi sedih dan murung jika tidak bertemu gadis muda itu selama beberapa hari. Namun, dia tidak akan pernah berani menyapanya jika secara kebetulan bertemu dengannya di akademi atau di tempat lain. Liu Guan tidak bisa memahami ini, betapapun kerasnya dia berpikir. Malian berasal dari klan yang kuat di negara Sui Raya yang telah menikmati kemakmuran selama beberapa generasi, jadi mengapa dia terlalu pengecut untuk bahkan mengungkapkan perasaannya kepada seorang gadis. Li Huai mengetahui detail rahasia tersebut, dan setelah mereka menerima surat yang dikirim Chen Pingan dari prefektur Mata Air Naga, Li Baoping berencana untuk cuti dan pulang.
Namun, guru-guru mereka di akademi tidak menyetujui permintaannya, dan berita lain tiba-tiba menyebar tepat ketika Li Baoping hendak memanjat tembok dan melarikan diri. Guru Gunung Mao akan memimpin sendiri sekelompok kecil murid ke Gunung Tirai Awan Kekaisaran Li Agung. Setelah itu mereka akan bertukar pengetahuan dan berdebat dengan murid-murid dari Akademi Rusa Hutan. Selain itu, mereka juga dapat menyaksikan upacara langka di mana ratusan bahkan ribuan dewa dan dewi melakukan perjalanan bersama di malam hari untuk mengunjungi pegunungan tersebut. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Li Baoping sendiri karena ingin memberi kejutan kepada paman mudanya dan memutuskan untuk tidak memberitahu dia atau yang lain di gunung tertindas bahwa mereka dapat pulang kali ini. Di tengah perjalanan mereka, Li Baoping menerima kabar dari suatu tempat yang tidak diketahui, mungkin surat dari keluarganya atau semacamnya, dan dia langsung merasa sedih dan putus asa. Dia semakin jarang berbicara, kembali ke keadaan serupa yang telah dia tunjukkan di akademi selama beberapa tahun terakhir. Saat Li Baoping membaca semakin banyak buku dan semakin cepat, dia justru semakin jarang mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Hampir semua cendekiawan dan guru di akademi pernah dibuat bingung oleh pertanyaan-pertanyaan aneh dan sulitnya sebelumnya, namun mereka merasa sangat kesepian dan asing sekarang karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah berhenti. Mereka merindukan masa ketika gadis kecil berjaket merah cerah itu akan mengajukan berbagai macam pertanyaan aneh dan menakjubkan dengan wajah datar. Para siswa Akademi Tebing Gunung harus pergi ke Akademi Rusa Hutan di Gunung Tirai Awan terlebih dahulu, setelah itu mereka akan memiliki waktu luang selama 2 hari. Setelah itu, mereka akan berkumpul kembali di Akademi Rusa Hutan untuk menyaksikan perjamuan perjalanan malam gunung dan air yang diselenggarakan oleh Gunung Utara dari Kekaisaran Li Agung. Para cendekiawan dan murid berjalan melewati kota kecil itu. Pemimpin klan Li yang sudah lanjut usia itu tidak pergi ke kediaman leluhurnya di Jalan Fortune, dan malah berencana untuk menemani Baoping kecil ke pegunungan. Tentu saja, sebagai kultivator tingkat awal dan sebagai tetua tamu tingkat atas Kekaisaran Li Raya, dan sebagai cendekiawan Konfusianisme yang berpengetahuan luas, lelaki tua itu wajar saja tidak berjalan bersama Baoping kecil. Lagi pula, itu hanya akan menyebabkan cucunya semakin menjauh dari teman-teman sekelasnya di negara Sui Raya. Tidak lama setelah para murid dari bangsa Sui Agung meninggalkan kota kecil itu dan berjalan melewati Gunung Permata Sejati, seorang gadis muda berkulit sawo matang yang memegang tongkat pendakian dan mengenakan pedang dan saber bersilang di salah satu pinggulnya berlari kencang bersama seekor anjing kuning yang lincah. Ia bertubuh pendek dan tidak dapat melihat sosok berjubah merah di antara kerumunan cendekiawan dan murid, jadi ia berlari ke puncak gunung gurunya dan akhirnya melihat sosok yang familiar itu. Ia melambaikan tangan dengan sungguh-sungguh dan berteriak dengan penuh semangat, "Kakak Baoping. Aku di sini, di sini." Li Baoping segera berbalik, buru-buru meninggalkan kelompok cendekiawan dan murid lalu berlari menuju gunung kecil ketika dia melihat Pei Qian melompat-lompat di kejauhan. Li Huai sangat gembira, dan dia berhenti di tempatnya lalu menunggu sampai dia berada di ujung kelompok. Kemudian dia meninggikan suara dan berteriak, "Pei Qian, bagaimana denganku, bagaimana denganku?" Pei Qian memutar matanya dan mengabaikannya. Liu Guan dan Malian tertawa terbahak-bahak, menikmati kemalangan Li Huai. Pei Qian sesekali menulis surat kepada Akademi Tebing Gunung Negara Sui Raya selama beberapa tahun terakhir, dan terkadang ia menyebut Malian dan Liu Guan dalam surat-surat tersebut, dua orang yang ia anggap sebagai pion. Lagi pula, ia telah berjanji kepada Li Huai bahwa mereka akan berkeliling dunia kultivasi bersama di masa depan, dan mereka telah sepakat untuk membagi rampasan perang 50-50. Namun, bagaimana ia bisa menunjukkan statusnya yang tinggi jika ia tidak memiliki beberapa pion yang mengibarkan bendera dan menyemangatinya dari pinggir lapangan? Malian agak bodoh, tetapi ia adalah orang yang sangat setia. Liu Guan sangat cerdik dan penuh perhitungan, dan ia dapat digunakan sebagai penasihat. Li Baoping berlari menuju Gunung Permata Sejati, sementara Pei Qian berlari menuruni Gunung Permata Sejati, dan keduanya akhirnya bertemu di kaki gunung. Li Baoping mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala Pei Qian, sambil menggesturing ke atas dan ke bawah dan bertanya, "Mengapa kamu tidak tumbuh lebih tinggi, Pei Qian?" Seolah disambar petir, Pei Qian langsung jatuh sedih. Dari kelihatannya, kakak Baoping tidak begitu pandai berbicara dengan orang lain. Lagi pula, siapa yang akan langsung menyoroti kekurangan seseorang seperti ini? Tidak apa-apa,
Ambisi seseorang tidak dibatasi oleh tinggi badannya, tambah Li Baoping tiba-tiba. Suasana hati Pei Qian sedikit membaik, dan dia berkata, ya, benar. Ambisiku memang tinggi, dan semua orang di gunung tertindas tahu ini. Bahkan guru pun menyetujui ambisiku. Setelah mengatakan itu, Pei Qian melirik sekilas ke arah anjing yang tergeletak di tanah di dekatnya. Anjing itu terus menundukkan kepalanya, tidak berani bertatap muka dengan gadis muda yang memegang tongkat pendakian. Saat mendengar nama gurunya, Pei Qian menghibur temannya dan melanjutkan, jangan sedih, kakak Baoping. Guruku tidak tahu kalian akan datang, dan itulah sebabnya dia pergi ke dunia kultivasi sendirian. Kau sama sekali tidak perlu sedih. Nanti saat aku bertemu guru, aku akan memastikan untuk memarahinya untukmu. Mehem, aku akan menegurnya dalam beberapa kalimat. Sebenarnya, satu kalimat saja sudah cukup. Li Baoping kini hampir setinggi kepala Pei Qian, dan dia tersenyum lalu bertanya, mengapa kau tinggal di kota kecil ini sekarang? Bukankah kau sedang berlatih teknik pedang iblis gila di gunung tertindas? Pei Qian berdiri tegak, membusungkan dada dan berjinjit sambil menjawab, kau mungkin tidak tahu, kakak Baoping, tapi sekarang aku mengurus 2 toko untuk majikanku di kota kecil ini. 2 toko yang sangat besar. Li Baoping sangat terkejut, dan dia bertanya, kamu sudah sehebat ini? Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, jika kakak Baoping tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke jalan menunggang naga sekarang juga. Aku sendiri yang memasang bait-bait syair, dewa pintu, dan aksara keberuntungan di sana. Mehem, itu tidak buruk. Kamu memang tidak tinggi, tapi kamu sudah mampu memikul beberapa tanggung jawab untuk paman junior, kata Li Baoping memuji. Pei Qian tersenyum lebar saat mendengar ini. Kakak Baoping tidak memberikan pujian dengan mudah. Li Baoping berbalik dan melirik sekelompok cendekiawan dan murid, lalu berkata kepada Pei Qian, aku harus pergi ke Akademi Rusa Hutan di Gunung Tirai Awan dulu. Setelah kita menetap di sana, aku akan turun gunung untuk bermain dengan kalian. Melihat Li Baoping yang tinggi dan berwajah tirus, Pei Qian seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Ia masih dipenuhi kegembiraan saat itu, namun tiba-tiba menangis terseduh-seduh, menundukkan kepala dan menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Ia terisak dan berkata, kakak Baoping, guru sangat kurus saat pulang kali ini. Ia bahkan lebih kurus darimu, dan saking kurusnya aku hampir tidak mengenalinya. Guru tidak mengatakan apapun, tetapi aku tahu bahwa ia pasti mengalami masa-masa sulit di danau gulungan bambu selama 3 tahun terakhir. Kakak Baoping, kau telah membaca banyak buku dan sangat cakap serta pemberani, dan guru juga sangat menyukaimu. Namun, kau tidak mengunjungi guru selama beberapa tahun terakhir, dan guru pasti akan lebih bahagia melihatmu daripada melihatku. Mungkin dia tidak akan merasa begitu lelah lagi. Li Baoping tersenyum dan berbalik menatap ke arah selatan. Ia menyipitkan matanya, dan terlihat jelas bahwa wajahnya tidak lagi cubi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dagunya ramping dan sedikit runcing. Dia membungkuk dan membantu Pei Qian menyeka air matanya, sambil berkata dengan suara lembut, baiklah, ini semua salahku. Akulah yang harus disalahkan. Pei Qian merasa sedikit bersalah setelah menangis beberapa saat, dan dia berkata, maafkan aku, kakak Baoping. Aku tadi hanya mengoceh omong kosong. Li Baoping menepuk bahu Pei Qian dan berkata sambil tersenyum, sampai jumpa sebentar lagi. Pei Qian mengangguk sebagai jawaban dan memperhatikan Li Baoping berbalik dan pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kakak Baoping masih membawa rak buku bambu kecil itu dan mengenakan pakaian merah yang familiar. Namun, saat melihat sosok yang perlahan menghilang, Pei Qian tiba-tiba mulai khawatir tanpa alasan yang jelas bahwa kakak Baoping akan tumbuh lebih tinggi dan bahkan lebih berbeda ketika ia bertemu dengannya lagi besok. Mungkin ini yang dirasakan gurunya ketika mengunjungi Akademi Tebing Gunung kala itu. Mungkin guru sudah memikirkan bagaimana keadaan hari ini ketika beliau bersikeras melakukan hal-hal di akademi yang dulu sangat menyenangkan bagi Pei Qian. Memang, beberapa hal tampak sangat menyenangkan, tetapi mungkin tumbuh dewasa sebenarnya bukanlah salah satu hal yang sangat menyenangkan. Pei Qian menggaruk kepalanya dan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Dia sudah menjadi orang ketiga di 2 toko itu sekarang, jadi bagaimana mungkin dia masih begitu pelupa? Dia mengambil 2 batang manisan Houghton yang dibungkus kertas minyak dari lengan bajunya.
Dia lupa memberikannya kepada kakak Baoping. Dia menghela napas berulang kali, memasukkan kembali sebatang manisan Houghton ke dalam lengan bajunya sebelum mengunyah yang lainnya. Rasanya benar-benar enak. Adapun uang yang digunakan untuk membeli manisan Houghton ini, semuanya disediakan oleh si Rou. Tapi sungguh, Pei Qian hanya menyebutkan manisan Houghton beberapa kali di toko kue dan bertanya kepada si Rou beberapa kali apakah dia bisa mendengar pedagang berjalan di jalan dan menjual manisan Houghton. Setelah beberapa kali disebutkan, si Rou dengan sukarela memberikan seikat koin tembaga kepada Pei Qian dan mengatakan bahwa ia akan mentraktir gadis kecil itu manisan buah Houghton. Pei Qian tidak perlu membalas budi si Rou. Tetapi bagaimana Pei Qian bisa menerima uang begitu saja? Lagi pula, dia bukan anak kecil yang cengeng. Karena itu, dia menatap koin tembaga di telapak tangan si Rou sebelum menggelengkan kepala dan tangannya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan uang ini. Namun pada akhirnya, dia tetap menerima koin tembaga itu karena desakan si Rou yang tulus. Pei Qian menghabiskan satu batang manisan buah Houghton dan menyimpan batang lainnya di lengan bajunya. Lagi pula, dia membelinya menggunakan uang si Rou, jadi dia akan memberikannya kepada si Rou saat dia kembali. Adapun bagian kakak Baoping, dia akan membelinya dengan uangnya sendiri. Hal ini mencerminkan keterus-terangan dan kemurahan hati dari mereka yang berasal dari dunia pertanian. Pei Qian mengacungkan tongkat pendakiannya sejenak sebelum melirik anjing yang bersembunyi di kejauhan. Dia menatap tajam anjing itu, dan anjing itu segera berlari mendekat dengan ekor di antara kedua kakinya, lalu berbaring di sampingnya saat tiba. Pei Qian berjongkok dan menutup mulutnya, berteriak marah, "Adik kecil, ada apa denganmu? Kenapa kamu pendek sekali? Apa kamu tidak malu? Ayo, bicara." Anjing itu secara misterius mendapatkan kesempatan besar yang ditakdirkan dan menjadi roh sejak lama, yang berarti seharusnya ia bisa berkeliaran bebas di pegunungan besar di sebelah barat prefektur mata air naga. Namun, saat ini, anjing itu sama sekali tidak bergerak, dan ada tatapan kesedihan dan kebencian di matanya. Ia telah mengembangkan kesadaran dan kecerdasan, dan pendukungnya juga adalah sekte pedang mata air naga yang kuat. Dengan demikian, ia dapat dianggap sebagai roh gunung yang tidak ada seorang pun berani memprovokasinya di pegunungan besar di barat. Namun, ia masih jauh dari kemampuan untuk berbicara dalam bahasa manusia dan mengambil wujud manusia. Pei Qian mencengkeram erat dagu anjing itu tanpa tanda-tanda akan melepaskannya. Lalu dia membelalakan matanya dan berseru, "Apakah kau menunjukkan ketidaksenanganmu dengan tidak berbicara? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu?" Anjing itu sama sekali tidak berani bergerak. Pei Qian memutar pergelangan tangannya, menyebabkan kepala anjing itu juga berputar. Anjing itu segera mulai merengek, tetapi Pei Qian mendengus dan bertanya, "Ayo, katakan padaku. Apakah kau pergi ke kota kecil untuk menindas angsa putih besar di belakangku lagi? Kalau tidak, mengapa mereka selalu lari ketika aku membawamu bersamaku? Apakah kau mengerti konsep untuk tidak menggunakan tinju sembarangan terhadap orang yang lebih lemah darimu?" Aku benar-benar marah. Kau telah mengikutiku berkeliling dunia kultivasi begitu lama, namun kau belum berhasil mempelajari satu hal pun. Anjing itu mungkin merasa sangat tersinggung sehingga ingin mati. Siapakah yang pernah berkeliling di lorong-lorong kecil dengan menunggangi angsa putih besar kala itu? Setelah akhirnya melepaskan cengkeramannya dan membiarkan anjing itu pergi, Pei Qian berdiri dan menepuk-nepuk tangannya. Namun, tiba-tiba dia mengedipkan matanya dengan marah, dan dia mengangkat tangannya untuk menggosok matanya. Dia telah memakan permata yang diberikan oleh tuannya di Dragon Reading Alley terakhir kali, dan matanya mulai sering terasa perih setelah itu. Tidak sakit, tetapi memang cukup membuat frustrasi. Ada beberapa kali dia berkedip karena tidak nyaman saat menyalin teks, menyebabkan kuas kaligrafinya menjadi bengkok dan huruf-hurufnya keluar dari baris. Ketika ini terjadi, dia tidak punya pilihan selain menyalin ulang seluruh lembar. Tuannya tidak memiliki banyak aturan, tetapi ini adalah salah satunya. Terlebih lagi, dia terus mematuhi aturan ini meskipun sekarang tidak ada yang mengawasi pekerjaan rumahnya. Faktanya, ada kalanya Pei Qian merasa beberapa karakter bergerak ketika melihat transkripsi yang telah selesai. Namun, setelah diperhatikan dengan saksama, karakter-karakter tersebut tampak diam dan biasa saja, dengan setiap karakter tersusun rapi di atas kertas tepat di tempat ia menuliskannya. Mengenai masalah ini,
Pei Qian berencana memanfaatkan perjalanan kakak Baoping ke gunung tertindas setelahnya untuk bertanya kepada koki tua Zhu yang selalu menganggur di gunung itu. Lagi pula, dia mengerti hampir semuanya. Jika ini tidak berhasil, maka dia akan bertanya kepada Dewa Gunung Weibo. Jika ini pun tidak berhasil, maka ia hanya bisa pergi ke sarang harimau di lantai 2 bangunan bambu untuk bertanya kepada pria tua yang bersikeras mengajarinya teknik tinju sesuka hatinya. Pria tua ini hanya mengandalkan usia tuanya dan kekuatan yang sedikit lebih unggul dari gurunya. Apakah dia mengerti tentang teknik tinju? Apakah dia mengerti sebanyak gurunya? Orang tua itu tidak mengerti apa-apa. Pei Qian berjalan dengan angkuh kembali ke kota kecil itu, mengangkat dagunya dan tidak melihat jalan di depannya. Dengan dada membusung, dia dengan lantang menyatakan, berjalan dengan sikap arogan akan membuat hati musuh berdebar. Teknik pedang iblis gila tak tertandingi di dunia. Jika kau teman, maka kita akan membunuh anjing liar ini, aku akan makan dagingnya dan kau bisa minum supnya. Anjing itu dengan patuh berjalan di belakang Galen Haroine Pei dengan ekor di antara kedua kakinya. Kota kecil itu menjadi semakin ramai berkat kedatangan para cendekiawan dan murid dari negara Sui Raya yang juga berbicara dialek resmi benua tersebut. Li Huai membawa Liu Guan dan Ma Lian ke rumahnya yang bobrok dan dalam kondisi rusak. Liu Guan tidak mempermasalahkannya, karena ia juga berasal dari keluarga miskin sejak awal. Namun, Ma Lian benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia pernah melihat orang miskin sebelumnya, tetapi ia belum pernah melihat rumah sekosong ini seumur hidupnya. Li Huai dengan santai mengambil kunci dan membuka pintu, lalu mengajak teman-temannya masuk untuk mengambil air dan menyapu ruangan. Kota kecil itu tentu saja memiliki lebih banyak sumur daripada hanya sumur kunci besi, dan memang ada sumur lain di dekatnya. Hanya saja air dari sumur-sumur lain itu tidak semanis dan menyegarkan seperti air dari sumur kunci besi. Hanya ketika sesuatu yang baik terjadi di rumah, atau ketika mereka mendengar sesuatu yang buruk terjadi di rumah orang lain, Ibu Li Huai akan pergi lebih jauh ke sumur kunci besi untuk berdesakan dengan Nenek Ma dari Gang Bunga Aprikot, janda dari klan Gu dari Gang Fas Tanah Liat, dan sekelompok besar wanita lainnya. Liu Guan sangat malas, dan dia tidak mau berlarian ke seluruh kota kecil itu. Karena itu, dia menawarkan diri untuk menyalakan api dan memasak makanan. Sementara itu, Li Huai pergi bersama Ma Lian untuk mengambil air. Namun, kulit Ma Lian terlalu tipis dan lentur, dan membawa air di pundaknya seperti siksaan. Para wanita di dekat sumur tertawa dan bercanda tentang hal ini, menyebabkan Ma Lian yang tampan itu tersipu malu. Li Baoping mengunjungi rumah setelah tiba di kota kecil itu, dan ibunya tak henti-hentinya menangis saat melihat putrinya. Li Baoping pun tak bisa menahan air matanya. Li Baoping meninggalkan jalan keberuntungan dan menuju Gang Menunggang Naga. Dia sangat mengenal jalan-jalan dan gang-gang di sini, dan dua toko yang awalnya dikelola oleh klan kembar, klan Si Chunjia, tepatnya telah menjadi toko pamannya. Li Baoping sering mengunjungi toko-toko ini ketika masih kecil, dan dia telah berlarian di dalam dan di luar kota kecil itu sejak usia sangat muda. Karena itu, dia bisa menavigasi jalan-jalan dan gang-gang ini bahkan dengan mata tertutup. Namun, kali ini Li Baoping berjalan sangat lambat, tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Benar saja, dia melihat Pei Qian duduk di bangku di luar toko kue dan menunggunya. Barulah Li Baoping mempercepat langkahnya dan berjalan menghampirinya. Setelah berada di toko kue sebentar, dia mengikuti Pei Qian ke Gang Fas Tanah Liat tempat dia menemukan bahwa kediaman leluhur paman muda sangat bersih. Tidak perlu melakukan pekerjaan rumah tangga apapun, jadi Li Baoping mengantar Pei Qian kembali ke jalan keberuntungan. Pei Qian berjongkok di samping kolam kecil dan memandang bebatuan dengan mata terbuka lebar. Kemudian dia melihat ikan mas emas yang tampaknya telah dipelihara di kolam itu selama bertahun-tahun. Gurunya telah memberikan ikan mas ini kepada kakak Baoping dulu. Ada juga kepiting emas kecil yang telah hidup di kolam itu lebih lama lagi, dan ini adalah sesuatu yang ditangkap sendiri oleh kakak Baoping. Sebenarnya, kepiting ini telah mencubit jari gadis kecil berbaju merah itu dulu, dan dia berlari pulang dengan air mata mengalir di wajahnya. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya, Li Xisheng, yang telah membuka capit kepiting kecil itu. Pei Qian melihat sekeliling untuk waktu yang lama,
namun ikan mas dan kepiting kecil itu tidak memperhatikannya, bersembunyi di kolam dan sama sekali tidak menunjukkan diri. Li Baoping membangun kolam kecil itu sendiri ketika masih sangat muda, dan dia sendiri yang mengumpulkan semua batu dari sungai, hanya memilih batu-batu yang berwarna-warni dan memiliki pola yang menarik. Seperti semut yang memindahkan sarangnya, dia mengerahkan banyak tenaga untuk memindahkan batu-batu itu segenggam demi segenggam. Pertama-tama membangun sebuah gunung kecil di sudut sebelum memindahkannya untuk membangun kolam. Sebagian besar batu fondasi yang telah memberikan jasa berjasa telah kehilangan warna dan kilaunya, tetapi masih ada sejumlah besar batu dengan berbagai ukuran yang masih berkilauan dan berwarna-warni, tampak penuh energi dan kilau saat berkilauan di bawah sinar matahari. Lin Souyi pergi ke kantor pengawasan tempat pembakaran batu bata, kembali ke tempat di mana dia sering bermain ketika masih kecil. Klan Lin adalah klan besar di kota kecil itu, tetapi bukan anggota dari 4 keluarga dan 10 klan. Terlebih lagi, anggota klan Lin sama sekali tidak terkenal, dan mereka tidak terlalu suka berinteraksi dengan tetangga atau masyarakat sekitar. Misalnya, ayah Lin Souyi adalah seorang pejabat berpangkat rendah di kantor pengawasan Tungku, dan dia telah melayani 3 pejabat pengawasan Tungku berturut-turut saat bekerja di kantor tersebut dan sebelum meninggalkan dunia kecil permata. Meskipun demikian, tidak satu pun dari pejabat pengawasan Tungku yang pernah menunjukkan tanda-tanda ingin mempromosikannya. Klan Lin telah pindah ke ibu kota Kekaisaran Li Raya, tetapi mereka tidak menjual kediaman leluhur mereka di kota kecil itu. Namun, hanya ada beberapa pelayan lanjut usia yang merawat kediaman tersebut. Sejak tumbuh dewasa dan memahami berbagai hal, Lin Souyi tidak pernah merasa memiliki ikatan yang kuat dengan klannya. Klannya tampaknya memperlakukannya dengan cara yang sama. Kedua belah pihak saling membenci. Meskipun prestasi Lin Souyi di Akademi Tebing Gunung perlahan menyebar ke Kekaisaran Li Raya, klannya tampaknya masih acuh tak acuh. Lin Souyi tidak menganggap ini aneh. Ayahnya selalu seperti ini, dan begitu ia memutuskan sesuatu, ia akan menganggap semua orang salah, apapun yang mereka katakan. Sementara itu, ibunya selalu membela ayahnya, dan matanya selalu dingin dan acuh tak acuh ketika menatap putranya. Seolah-olah ia hanya menatap seseorang yang membantunya tetap berada di klan Lin. Ia tidak memandangnya sebagai orang luar, tetapi ia juga tidak memandangnya sebagai anaknya. Bagaimanapun, ia tidak memandang Lin Souyi seperti seorang ibu normal memandang anaknya. Ia tetap sopan, di balik kesopanan itu tersembunyi perasaan jarak. Lin Souyi mengenali rekan-rekan kerja ayahnya di masa lalu, jadi dia langsung mengunjungi mereka. Mereka tidak banyak mengobrol, apalagi memang tidak ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Selain itu, berbasa-basi dengan orang lain bukanlah keahlian Lin Souyi. Ia diberitahu bahwa petugas pengawas Tungku telah pergi berkeliaran hari ini, dan menurut para pejabat kecil di kantor, tidak diragukan lagi bahwa Tuan Chao telah pergi minum-minum. Lin Souyi merasa aneh dengan hal ini. Terlepas dari apakah itu pejabat resmi atau pejabat kecil, semua orang tampak tersenyum tulus dan berbicara santai ketika membicarakan pejabat pengawas Tungku, seseorang yang seharusnya mereka sebut dengan sangat hati-hati. Di tempat lain, Yulu dan Xie mengunjungi kediaman leluhur klan Chao. Setelah identitas mereka terungkap kala itu, mereka berdua dibawa ke sini untuk menjadi pelayan bagi versi muda guru Kekaisaran Cuichan bersama dengan pemuda tampan bernama Cuici. Cucu langsung dari klan Chao Pilar Kekaisaran Li Raya, yaitu pejabat pengawas Tungku Chao dari Prefektur Mata Air Naga, saat ini tinggal di kediaman leluhur ini. Pejabat pengawas Tungku Chao minum terlalu banyak hari ini, jadi dia memutuskan untuk tidak pergi ke kantornya. Dia adalah pejabat berpangkat tertinggi di sana, jadi tidak masalah meskipun dia absen saat absensi. Sambil memegang kendi anggur kosong dan berbau alkohol, dia terhuyung-huyung kembali ke kediaman leluhurnya, berencana untuk tidur siang sebentar. Ia menyapa orang-orang yang dilewatinya di jalan, dan ia mampu menyapa mereka dengan benar tanpa memandang apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Ia sangat akrab dengan semua orang. Ketika ia melihat seorang anak kecil dengan celana yang bagian selangkangannya terbuka, ia bahkan sampai menendang pantat anak itu dengan ringan. Anak itu tidak takut pada pejabat berpangkat tinggi ini, dan ia mengejar pejabat pengawas Tungku Chao sambil meludah dengan liar ke arahnya. Pejabat pengawas Tungku Chao berlari dan bersembunyi, dan para wanita serta gadis muda di jalanan sama sekali tidak merasa aneh.
Mereka semua tersenyum ketika melihat pejabat muda itu. Pejabat pengawas Tungku Chao membutuhkan banyak usaha untuk melepaskan diri dari kejaran si bajingan kecil itu, dan secara kebetulan ia bertemu Yulu dan Xie ketika berada di tengah perjalanan pulang. Mungkin mengenali atau menebak identitas mereka, pejabat pengawas Tungku Chao yang mabuk dan riang bertanya kepada Yulu apakah ia boleh minum atau tidak. Yulu menjawab bahwa ia boleh minum sedikit, dan pejabat pengawas Tungku Chao mengocok kendi anggurnya yang kosong sebelum melemparkan kunci rumah kepada Yulu dan berbalik untuk berlari ke toko anggur. Yulu merasa sedikit tak berdaya, sementara Xie bertanya, bisakah orang seperti ini benar-benar menjadi pemimpin klan Chao berikutnya? Mungkin hanya orang seperti inilah yang bisa memenuhi peran tersebut, jawab Yulu sambil tersenyum. Xie menjawab dengan dengusan dingin. Dibandingkan dengan Bupati Yuan yang terrefined dan rajin, pejabat pengawas Tungku Chao terkenal karena sifatnya yang santai dan riang. Dia hanya berjalan melewati setiap tungku naga besar sekali sebelum tidak pernah mengunjunginya lagi. Namun, ia sering berkeliling kota kecil atau kota prefektur, dan ia suka membeli anggur serta mengajak orang lain minum. Ia bahkan lebih suka berbicara omong kosong dengan orang lain, dan ia hampir tidak pernah terlihat tanpa sebotol anggur di tangannya. Satu-satunya perbedaan adalah apakah botol itu kosong atau tidak. Para pria di kota kecil itu semuanya suka minum dan mengobrol dengan pejabat dari ibu kota ini, dan sekelompok besar pria pengangguran yang gemar minum akan segera berkumpul di sekitar pejabat pengawas Tungku Chao setiap kali dia muncul di kota kecil itu. Mereka akan mendengarkan cerita-cerita menarik pejabat pengawas Tungku Chao tentang ibu kota, dan tak seorang pun dari mereka peduli apakah cerita-cerita itu benar atau salah. Mereka hanya menikmati suasananya. Bagaimanapun, pejabat pengawas Tungku Chao sering mengatakan satu hal setiap kali dia mabuk, uang untuk minum anggur hari ini saya yang tanggung. Para wanita di kota kecil itu semuanya menyukai pejabat muda yang memiliki senyum menawan ini. Di mata mereka, pejabat muda ini tidak kalah hebatnya dengan pendeta Tao muda yang pernah menjalankan kios peramal di kota kecil itu di masa lalu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di puncak gunung Cloud Drape, Mao Xiaodong memberi salam kepada Akademi Rusa Hutan, dan barulah para cendekiawan dari negara Sui Raya dapat melihat Pangeran Gao Xuan yang datang ke sini untuk mencari ilmu. Jika tidak, tak seorang pun akan berani bertanya. Bukan karena mereka takut menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, karena cendekiawan dan guru mana di Akademi Tebing Gunung yang tidak memiliki kemauan dan semangat cendekiawan. Melainkan, mereka takut menimbulkan masalah bagi Gao Xuan yang tinggal di negara asing. Mereka khawatir akan sandera kekaisaran dari klan Geyang Gao dari negara Sui Raya yang datang ke sini menggantikan kakak laki-lakinya. Mao Xiaodong baru pergi setelah menemui sang pangeran. Leluhur tua tingkat ke-11 dari klan Geyang Gao tidak muncul dari awal hingga akhir. Gao Xuan melihat para cendekiawan tua paling berpengetahuan dari negara Sui Agung meneteskan air mata setelah memberi hormat kepadanya, dan pemuda yang tidak merasa terlalu dirugikan atau diperlakukan tidak adil karena datang ke sini sebagai sandera kekaisaran pun tak kuasa menahan air matanya. Gao Xuan sangat menghormati para cendekiawan berambut putih dari negara Sui Raya, dan dia juga membungkuk memberi hormat kepada mereka sebagai murid Konfusianisme junior. Para cendekiawan tua itu merapikan kerah baju mereka dan berdiri tegak dengan hikmat saat menerima isyarat balasan darinya. Di Akademi Rusa Hutan terdapat tempat pemandangan indah yang disebut Paviliun Megah, dan leluhur tua klan Geyang Gao yang pernah menemani Pangeran Gao Xuan ke Kekaisaran Li Raya saat ini berdiri di sana bersama Mao Xiaodong dan naga banjir tua, Cheng Suidong. Tetua dari klan Gao itu pun pamit setelah berbincang sebentar dengan mereka. Ia tidak mengambil posisi wakil kepala gunung di Akademi Rusa Hutan, melainkan menyembunyikan identitasnya dan memutuskan untuk menjadi guru biasa. Para siswa di akademi semuanya menikmati kelasnya, dan ini karena lelaki tua itu akan berbicara tentang hal-hal di luar buku teks dan di luar pengetahuan semata. Ini adalah hal-hal yang belum pernah didengar para siswa sebelumnya. Misalnya, hal-hal tentang fiksionis dan cerita-cerita aneh dan menakjubkan tentang tanah suci kertas putih. Namun, para cendekiawan dan guru yang merupakan penduduk asli Kekaisaran Li Raya semuanya merasa sedikit tidak menyukai Tuan Gao yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka merasa bahwa dia terlalu ceroboh dan santai dalam menyampaikan pengetahuan dan mengajar murid-muridnya. Namun, wakil kepala Gunung Akademi tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini,
sehingga para cendekiawan dan guru Akademi Rusa Hutan yang tersisa pun tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya tersisa 2 wakil kepala gunung dari akademi yang berbeda di paviliun megah, dan Cheng Suidong berbicara tanpa ragu-ragu seolah-olah dia adalah kenalan lama Mao Xiaodong. Naga Banjir Tua dan Mao Xiaodong membahas banyak hal tentang akademi, dan mereka juga membicarakan Chen Pingan dari Gunung Tertindas. Hal ini juga mengarah pada percakapan mengenai permintaan Chen Pingan agar seorang pria dan seorang wanita dari luar kota tinggal di Akademi Rusa Hutan. Chen Pingan tidak meminta Weibo untuk menyampaikan permintaan tersebut ke akademi, melainkan ia sendiri yang mengunjungi akademi untuk meminta bantuan wakil kepala gunung. Ekspresi Mao Xiaodong tampak tegas saat ia berkomentar, dia akhirnya belajar sedikit tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Cheng Suidong tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Di Gunung Cloud Drape, seorang pria dan seorang wanita mendaki ke puncak dan memandang ke kejauhan, menikmati pemandangan pegunungan yang bergelombang. Mereka tak lain adalah Liu Qingshan dari Taman Singa dan biarawati Taois Liu Boqi dari Ruang Pedang Taois. Haruskah kita kembali setelah mengunjungi ibu kota Kekaisaran Li Agung dan menyaksikan laut di titik paling utara benua botol berharga timur? Kita bisa pulang untuk mengunjungi ayah dan kakakku, saran Liu Qingshan. Liu Boqi mengangguk pelan, pipinya sedikit memerah. Sesuai janji mereka, hari mereka kembali ke rumah adalah hari mereka menikah. Di mata Liu Boqi, sarjana Liu Qingshan memang bagaikan gunung hijau. Ia selalu hijau sepanjang 4 musim, dengan pegunungan yang subur dan air yang jernih. Dia berpengetahuan luas, dia mengkhawatirkan bangsanya dan rakyatnya. Dia memperlakukan orang dengan tulus, dan dia adalah seorang cendekiawan yang riang dan terkenal. Dia tidak memiliki kekurangan apapun. Di sisi lain, dia adalah seorang kultivator berpenampilan biasa yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Ucapannya tidak halus, dan dia minum teh seolah-olah sedang minum anggur. Dia tidak bisa memainkan alat musik, bermain go, menulis kaligrafi, atau melukis, dan dia juga bukan orang yang hangat atau lembut. Seolah-olah dia hanya memiliki kekurangan. Sebenarnya, Liu Boqi mengkhawatirkan satu hal sepanjang perjalanan mereka. Ia khawatir perpisahan mereka nantinya bukan karena Liu Qingshan, seorang manusia biasa, meninggal karena usia tua. Sebaliknya, Liu Qingshan mungkin suatu hari tiba-tiba mulai membencinya, merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan cinta dan kesetiaannya hingga usia tua dan kematian. Liu Boqi dipenuhi rasa gelisah dan cemas. Barulah ketika ia tiba di Gunung Tertindas, ucapan Tuan Zhu melepaskan beban di hatinya. Pegunungan hijau tampak mempesona di mataku, begitu pula, pegunungan hijau pun memandangku demikian. Cara Liu Boqi memandang Liu Qingshan dan seberapa besar ia menyukainya persis sama dengan cara Liu Qingshan memandangnya dan seberapa besar ia menyukainya. Namun, Liu Boqi masih menginginkan konfirmasi lisan tentang hal ini, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan bersiap untuk bertanya kepadanya. Namun, dia masih sangat gugup ketika tiba saatnya untuk bertanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam erat gagang jinggat pedang yang terikat di pinggangnya. Dia berbalik dan berkata, "Qingshan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kau tidak boleh menganggap ini bodoh, dan kau juga tidak boleh menertawakanku." Namun, sebelum Liu Boqi dapat melanjutkan, Liu Qingshan dengan lembut telah meletakkan tangannya di atas tangan Liu Boqi yang sedang menggenggam gagang jinggat. Ia memegang tangan Liu Boqi dan tersenyum tipis, berkata, "Tahukah kau betapa cantiknya dirimu di mataku? Kau tak bisa membayangkan betapa cantiknya dirimu." Liu Boqi sedikit menundukkan kepalanya, bulu matanya bergetar saat ia melakukannya. "Ini salahku karena tidak memberitahumu lebih awal," kata Liu Qingshan pelan. "Jika bukan karena pengingat Tuan Zhu yang membangunkanku dari keadaan setengah sadar ini, mungkin aku akan memberitahumu ini lebih lambat lagi. Mungkin aku baru akan mengungkapkan perasaan tulusku kepadamu saat kita kembali ke Taman Singa." Liu Boqi mendongak, dan rasa malu telah hilang dari matanya setelah ia melepaskan beban di hatinya. Sebaliknya, hanya ada sedikit rona merah yang menyebar di pipinya, menunjukkan gejolak di hatinya saat itu. Tuan Zhu ternyata sampai harus mengurus kediaman dan halaman Chen Pingan. "Sungguh memalukan," kata Liu Boqi dengan suara lembut. Liu Qingshan hanya bisa terkekeh tanpa bisa berkata-kata. Awalnya ia ingin menyampaikan kata-kata pujian untuk Chen Pingan, tetapi tiba-tiba ia teringat beberapa ajaran dari Tuan Zhu.
Cukup asalkan Anda tetap teguh dan tak tergoyahkan dalam hal-hal prinsip yang penting. Mengapa Anda harus berdebat secara bertele-tele tentang hal-hal kecil dengan wanita yang Anda cintai? Apakah Anda menikahi wanita yang Anda cintai, atau Anda seorang guru yang menerima murid? Setelah mendengar itu, Liu Qingshan langsung merasa bahwa Tuan Zhu benar-benar sosok yang mulia yang selalu mengatakan kebenaran dalam setiap kata-katanya. Sebelum meninggalkan prefektur Dragon Spring, dia benar-benar perlu mencari lebih banyak pengetahuan dari lelaki tua itu. Di toko obat keluarga Yang, bocah laki-laki yang sekaligus menjadi penjaga toko dan murid Pak Tua yang merasa mereka tidak bisa lagi hidup seperti ini. Feng Shui toko ini sangat buruk, dan seolah-olah mereka alergi terhadap mencari uang. Mereka tidak bisa membiarkan bisnis tetap begitu buruk, jadi karena si Lingshan telah menjadi murid lelaki tua itu, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mulia, mengambil tindakan sendiri dan pergi ke pamannya yang bekerja di kantor pengawasan tempat pembakaran batu bata, meminta bantuannya untuk mendapatkan pelanggan. Namun, dia dimarahi oleh pamannya yang mengatakan bahwa Pak Tua Yang dan toko obatnya sudah memiliki reputasi buruk di kota kecil itu, sangat buruk sehingga tidak ada yang berani berkunjung lagi. Bocah muda itu hanya bisa kembali ke toko dengan lesu, namun yang dilihatnya adalah kakak Zheng Dafeng duduk di depan pintu dan dengan lahap mengunyah permen Houghton. Cara makannya sangat menjijikkan, dan si Lingshan mungkin akan mengabaikannya di waktu lain. Namun, kakak perempuannya sedang mengobrol dengan Zheng Dafeng saat ini, dan ini membuatnya langsung marah. Dia duduk di anak tangga di antara dua bangku, dan Zheng Dafeng tersenyum dengan mata menyipit dan bertanya, "Lingshan, apakah kau menginjak kotoran anjing di gang daun persik? Kakakmu berpikir ekspresimu cukup mengkhawatirkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu," bentak si Lingshan. "Kau bisa kembali ke gunung tertindas untuk menjaga gerbang gunung." Zheng Dafeng bertindak sebagai kakak laki-laki yang baik hati dan menepuk kepala anak muda itu, tetapi tak lama kemudian si Lingshan mengangkat tangannya dan menepis tangan yang tidak diinginkan itu. Zheng Dafeng terus menikmati manisan buah Houghton yang renyah sambil berkata dengan suara teredam, "Kakakmu sekarang menikmati kehidupan yang cukup mewah, dan dia bahkan memiliki tempat tinggal di gunung tertindas yang jauh lebih besar daripada gubuk lumpur di gerbang timur kota kecil itu. Kapan kau akan berkunjung? Mengunjungi apa? Apakah kita masih perlu berbisnis di toko obat ini?" balas si Lingshan. "Sayang sekali," kata Zheng Dafeng dengan kecewa. "Ada 2 kamar di tempat baruku, dan kedua kamar itu memiliki tempat tidur besar dan kokoh yang tidak akan berderit meskipun kita melompat dan berguling di atasnya. Awalnya aku berencana mengundangmu dan si kecil Su untuk menginap, karena ini tempat baru. Aku ingin membuatnya lebih meriah, dan kita bisa makan dan minum dan sebagainya. Ah, sudahlah kalau terlalu jauh untukmu. Lagi pula, si kecil Su sudah menerima undanganku, jadi kurasa kita bisa masing-masing 1 kamar daripada 2 orang mencoba berdesakan di 1 tempat tidur." Rahang si Lingshan ternganga saat perasaan penyesalan yang mendalam menyelimutinya. Gadis muda yang oleh Zheng Dafeng disebut sebagai Su kecil tetap diam sepanjang waktu, tidak menyela untuk membantahnya meskipun Zheng Dafeng belum pernah menyebutkan masalah ini kepadanya sebelumnya. Saat itu, dia sedang bertanya kepada kakak Zheng tentang seni bela diri, dan meskipun jalan seni bela diri kakak Zheng telah terputus, pengetahuan dan wawasannya masih ada. Karena itu, dia sama sekali tidak meremehkannya. Dibandingkan dengan bocah muda dari gang daun persik yang belum benar-benar memulai jalan kultivasi, dia telah mengenal banyak rahasia dan fakta yang kurang dikenal jauh lebih awal, sehingga memungkinkannya untuk memperluas wawasannya secara signifikan. Seluruh pandangan dunianya berubah, dan ini secara alami berarti bahwa dia tidak lagi peduli dengan operasi bisnis sepele dari toko obat kecil ini. Namun, ia disela oleh si Lingshan tepat ketika ia sedang menanyakan kepada kakak senior Zheng tentang hal aneh dan hampir tak terlihat yang secara samar-samar ia perhatikan. "Si Lingshan, kenapa kau duduk di situ dengan linglung? Bawalah camilan dan tunjukkan rasa hormat kepada kakakmu," kata Zheng Dafeng. Si Lingshan duduk di antara kakak laki-laki dan kakak perempuannya dan menolak untuk bergeser. Pada akhirnya, gadis muda itu berdiri dan memasuki toko obat untuk membeli beberapa camilan. Zheng Dafeng memukul bagian belakang kepala si Lingshan dan menegur, "Dasar idiot. Tunggu saja sampai kamu jomblo selamanya." Si Lingshan berdiri dan berteriak marah, "Hati-hati jangan sampai aku kehilangannya karenamu."
Zeng Dafeng mengusap dagunya dan berkata, Su kecil adalah gadis yang sangat cantik, jadi pasti akan ada banyak pria yang berebut untuk menikahinya di masa depan. Ah, aku penasaran bajingan mana yang akan beruntung bisa berbagi ranjang dan bercinta dengan Su kecil di masa depan. Sebagai kakak laki-lakinya, aku merasa lelah secara mental setiap kali memikirkan kedatangan hari itu yang tak terhindarkan. Namun, untungnya Su kecil masih mendengarkan kakak laki-lakinya, dan aku berasumsi bahwa dia akan mengizinkanku untuk melakukan pengecekan singkat dan memberikan restuku ketika dia jatuh cinta di masa depan. Si Lingshan langsung merasa kesal dan terganggu, seolah-olah kakak laki-lakinya baru saja menamparkan wajahnya dengan segenggam lumpur basah. Dia berbalik dan melihat ke arah toko, dan dia melihat kakak perempuannya berdiri berjinjit di belakang konter dan mengambil sesuatu dari lemari obat. Bahan-bahan obat di toko itu memang bisa langsung dimakan. Kakak perempuannya tampak semakin langsing dan proporsional saat ia berdiri di atas ujung kakinya dan mengulurkan tangan ke atas. Si Lingshan buru-buru menoleh dan duduk kembali di tangga. Nama asli kakak perempuannya adalah Sudian, dan nama panggilannya adalah Rouge. Konon, impian terbesarnya saat itu adalah membuka toko kecil yang menjual perona pipi dan produk rias lainnya. Nama dan nama panggilannya diberikan oleh pamannya. Keduanya dipilih dengan cukup sembarangan. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki muda yang membawa tas koper berlari dari sisi lain kota kecil itu. Zeng Dafeng menyeka wajahnya dan mengumpat dalam hati. Dia telah bertemu dengan bajingan kecil ini yang tidak pernah memiliki hati nurani sejak lahir. Karena bajingan kecil inilah dia menderita begitu banyak tanpa alasan di tangan saudara iparnya dulu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Li Huai berlari ke pintu masuk toko dan berkata sambil menyeringai lebar, Astaga, bukankah ini Dafeng? Apakah Anda sedang berjemur sekarang? Di mana istri-istri Anda? Suruh istri-istri Anda untuk tidak bersembunyi dan cepat datang ke sini untuk menyambut saya. Saya dengar Anda sekarang memiliki 7 atau 8 istri. Sungguh mengesankan. Dia seperti menabur garam di luka. Pergi sana, bentak Zeng Dafeng. Li Huai tertawa terbahak-bahak dan berlari masuk ke toko obat, langsung menuju halaman belakang sambil berteriak, Pak Tuayang, tebak apa yang kubawa untukmu. Pak Tuayang yang sedang duduk di halaman belakang mendongak menatap Li Huai. Li Huai melepas tas kopernya dan dengan terkejut berlari ke ruang utama yang bahkan Zeng Dafeng, Sudian, dan Si Lingshan anggap sebagai tempat terlarang. Dia dengan santai melemparkan tas koper itu ke tempat tidur Pak Tuayang sebelum meninggalkan ruangan dan berlari ke sisi Pak Tuayang, mengambil sebuah toples dari lengan bajunya dan berkata, tembakau kelas atas yang dibeli dari toko berusia 100 tahun di ibu kota negara Sui Raya. Harganya 8 koin perak per ons. Bagaimana rasanya? Apakah Anda takut? Ingatlah kebaikan saya ketika Anda merokok di masa depan. Tentu saja, Anda juga tidak boleh melupakan ayah, ibu, atau kakak perempuan saya. Bocah laki-laki itu menyerahkan toples tembakau sebelum mengangkat kedua tangannya dan mengacungkan 8 jarinya, lalu menggoyangkannya ke depan dan ke belakang di udara. Zeng Dafeng membawa sebuah bangku ke halaman belakang dan duduk, menikmati pertunjukan yang bagus. Si Lingshan mengikutinya dari belakang, penasaran dari mana anak muda itu tiba-tiba muncul. Dia benar-benar tidak terkendali, dan tidak masalah jika hanya ditujukan kepada Zeng Dafeng. Namun, anak muda ini juga tidak menunjukkan rasa hormat kepada tuannya. Sudian ragu sejenak sebelum ikut berdiri di dekat tirai bambu. Pak tua yang memaksakan senyum langka di wajahnya yang tua dan keriput, tetapi dia tetap belak-belakan seperti biasanya saat berkata, tinggalkan tembakau di sini dan minggir. Kau masih muda, bocah nakal, tapi kau tidak memakai celana terbuka di selangkangan, kan? Bukankah ini menyulitkanmu untuk buang air kecil dan besar? Li Huai dengan riang berlari ke belakang Pak Tuayang dan memukul bagian belakang kepalanya, sambil memarahi, apa yang bisa kau harapkan dari seekor babi selain dengusan? Jika kau begitu mampu, mengapa kau tidak mengulangi kata-kata kurang ajar ini di depan ibuku? Apakah kau ingin dipukuli? Anehnya, Pak Tuayang tidak marah, dan dia dengan santai memasukkan tembakau ke dalam pipa rokoknya sebelum mulai menghisap dan menghembuskan asap lagi. Kemudian dia meludah dan memarahi, pastikan untuk menghancurkan papan nama toko itu saat kau kembali. Sampah macam apa ini? Tidak sepadan dengan harganya. Li Huai tertawa terbahak-bahak dan menjawab, aku tidak akan berani.
Aku tidak mampu membeli tembakau paling mahal yang harganya 8 koin perak per ons, jadi tembakau itu masih dipajang di toko itu sekarang. Aku memang ingin membelinya, tetapi toko itu tidak mau menjualnya. Karena itu, aku sudah berusaha sebaik mungkin dan membelikanmu alternatif yang lebih murah. Lagi pula, niat baik itu penting. Seberapa jauh aku telah bepergian dengan tembakau ini? Pak Tua Yang, Anda adalah orang yang suka tinggal di satu tempat dan tidak pernah berpindah-pindah, jadi bagaimana mungkin Anda bisa memahami jarak 1000 gunung dan segudang sungai? Aku bukannya mengkritikmu, Pak Tua Yang, tapi sebaiknya kau lebih sering keluar dan bepergian, mengingat kau masih punya tenaga. Jangan hanya duduk di sini seharian, dan mungkin kau akan bertemu dengan seorang wanita tua yang kau sukai jika kau berkeliling. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan ketika kalian berdua kembali menyalakan api cinta, mungkin aku bahkan bisa menikmati anggur untuk merayakannya. Pak Tua yang melirik Li Huai dan hendak membuka mulutnya untuk memarahinya. Namun, Li Huai menutup telinganya, menganggukkan kepalanya dan berseru, si bajingan tua Wang suka mengoceh omong kosong, tapi Tuan Li Huai sama sekali tidak mau mendengarkan. Kelopak mata Zheng Dafeng dan sudut mulutnya berkedut bersamaan ketika dia melihat ini. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia mendengar umpatan kakak iparnya dan menyaksikan Li Huai buang air kecil sembarangan. Su Dian dan Si Lingshan bahkan lebih terkejut dengan bocah muda itu menelan ludah saat menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Dia tidak tahu orang luar biasa macam apa bocah pemberani berjubah biru ini. Hal ini tidak mengejutkan, karena Si Lingshan hanya tahu bahwa ia memiliki kakak laki-laki yang konyol bernama Zheng Dafeng di kota kecil itu. Sedangkan untuk Lier, ia bahkan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bagaimanapun juga, bocah muda tak dikenal berjubah biru ini benar-benar berani berbicara seenaknya. Si Lingshan merasa bahwa dia tidak akan pernah memiliki keberanian seperti itu sepanjang hidupnya. Selain itu, hal ini disebabkan Si Lingshan masih muda dan belum menyaksikan kejadian di toko obat beberapa tahun lalu. Jika tidak, dia akan merasa lebih terkejut lagi. Dulu, ketika Lier masih bekerja sebagai penjaga toko di toko obat, Li Huai suka menyelinap pergi dari ibunya dan datang ke sini untuk bersenang-senang. Dia akan berguling-guling dan membuat keributan setiap kali terluka, dan akhirnya seluruh tubuhnya akan berlumuran lumpur. Jika ibunya melihat ini saat ia pulang, kemungkinan besar ia akan merasa sangat sedih, bukan hanya karena pakaiannya, tetapi terlebih lagi karena anaknya yang berlumuran lumpur. Setiap kali hal ini terjadi, ia akan membawa Li Huai ke toko obat untuk mengeluh, memarahi langit, memarahi bumi, dan memarahi apapun yang bisa ia marahi. Tidak ada yang ia takut untuk marahi. Ini bukan apa-apa. Yang lebih penting lagi, Li Huai saat itu masih mengenakan celana dengan bagian selangkangan terbuka, dan dia selalu tidak bisa menahan kencingnya. Karena itu, dia akan buang air kecil di seluruh halaman belakang toko obat keluarga Yang. Bahkan Lier, seorang pria pendiam yang tak pernah bisa mengeluarkan sepatah kata pun, merasa benar-benar menyesal kepada tuannya, dan meminta maaf kepada Pak Tua yang beberapa kali. Namun, Pak Tua yang tidak pernah mempermasalahkan hal-hal ini, jadi Lier pun membiarkannya berlalu. Pak Tua yang paling-paling hanya akan menggunakan pipa rokoknya untuk memukul kemaluan si bajingan kecil itu. Li Huai juga cukup aneh, dan setelah membuat keributan dan menangis sekeras-kerasnya, dia tidak akan menyimpan dendam kepada Pak Tua yang karena memarahinya atau memukulnya dengan pipa rokoknya. Tidak hanya itu, dia selalu terkikik seperti orang bodoh. Tentu saja, dia akhirnya akan tenang setelah kelelahan. Ketika itu terjadi, dia akan membawa bangku kecil dan duduk di samping sendirian, memegang pipinya sambil memperhatikan Pak Tua yang menghisap dan menghembuskan asap dari pipa rokoknya. Dia bisa duduk di sana dan menonton ini selama setengah hari. Li Huai berjongkok di samping Pak Tua Yang dan berbisik di dekat telinga lelaki tua itu, "Pak Tua Yang, apakah Anda memiliki pusaka keluarga yang berharga? Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa di antaranya? Lagi pula Anda tidak berencana untuk menikah dan memiliki anak, jadi pusaka keluarga ini tentu saja untuk saya, bukan? Kalau begitu, apakah ada bedanya jika Anda memberikannya kepada saya sekarang atau nanti?" Pak Tua yang menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Memang ada beberapa barang yang ditujukan untukmu, tetapi kita bisa membicarakan hal-hal ini nanti." Li Huai menghela napas dan memperingatkan, "Jangan menundanya terlalu lama,
atau siapa tahu suatu hari nanti adikku tiba-tiba menikah. Keluarga kita miskin, jadi mungkin kita akan dipandang rendah oleh keluarga iparku di masa depan. Aku mengandalkanmu untuk mendukung kami saat itu. Pak tua yang mengerutkan bibirnya. Li Huai tiba-tiba berbalik dan menambahkan, Pak tua yang, ingatlah untuk mengurangi merokok di masa mendatang. Anda sudah sangat tua, namun Anda masih tidak mengerti bagaimana menjaga kesehatan. Anda perlu makan lebih sehat dan lebih banyak berjalan kaki, atau Anda hanya duduk di sini menunggu kematian. Kalau saya tanya, tulang Anda yang sudah tua masih cukup kuat, jadi mendaki gunung untuk mengumpulkan ramuan obat seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Baiklah, mengobrol dengan Anda sangat membosankan, jadi saya akan pamit sekarang. Ada pakaian dan sepatu baru di dalam tas koper, jadi ingatlah untuk menggantinya sendiri. Li Huai pergi tepat seperti yang telah ia janjikan. Tentu saja, dia tidak lupa memarahi Zheng Dafeng saat pergi. Kemudian dia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada Si Lingshan dan Su Dian. Sangat jelas dengan siapa dia memiliki hubungan yang lebih dekat. Kita hanya perlu memahami semuanya secara terbalik. Kuil kuno itu berjarak sekitar 350 km dari Villa Air Pedang milik negara penyiksa air. Chen Pingan dulunya berjalan kaki, jadi wajar jika ia sangat lambat. Namun, sekarang ia bepergian dengan pedang terbang, kecepatannya secara alami meningkat berkali-kali lipat. Dia tidak langsung pergi ke villa di pegunungan, dan dia bahkan tidak pergi ke kota kecil yang ramai di luar villa. Sebaliknya, Chen Pingan turun ke sebuah gunung tinggi sekitar 50 km dari tujuannya, menatap ke bawah ke arah pegunungan dan sungai dan samar-samar memperhatikan sesuatu. Tidak hanya ada pegunungan hijau dan air jernih, tetapi bahkan ada awan dan kabut yang menyelimuti puncak gunung tertentu seperti tirai. Tepat ketika Chen Pingan mendarat di puncak gunung dan menyarungkan pedangnya, seorang dewa yang kemungkinan besar adalah penguasa gunung di daerah itu muncul di hadapannya, membungkuk memberi hormat dan menyebutnya sebagai dewa abadi yang terhormat. Chen Pingan melepas topi bambunya dan buru-buru menangkupkan tinjunya, membalas gestur tersebut sebelum tersenyum dan berkata, "Aku hanya lewat, jadi tidak perlu Tuan Gunung menunjukkan rasa hormat seperti itu kepadaku." Menurut adat istiadat kampung halamannya di prefektur Mata Air Naga, orang-orang perlu terlebih dahulu menggunakan batu untuk menahan sejumlah uang kertas ketika memilih tempat pemakaman dan menggali kuburan untuk kerabat mereka yang telah meninggal. Batu dan uang tersebut perlu ditempatkan di lokasi tertentu di gunung, dan melakukan hal itu sama dengan menyewa gunung dari penguasa gunung. Saat mengadakan upacara pemakaman dan memasukkan peti mati ke dalam tanah, orang-orang juga perlu melemparkan uang kertas ke udara di sepanjang jalan. Menurut penjelasan para tetua, ini adalah untuk membayar biaya jalan kepada penguasa gunung dan dengan demikian menerima bimbingan bagi kerabat mereka yang telah meninggal, memungkinkan mereka untuk dengan lancar melewati gerbang dunia bawah dan menyeberangi jembatan menuju alam baka. Chen Pingan memiliki kesan yang sangat mendalam tentang hal-hal ini, tetapi penguasa gunung pertama yang dia temui setelah meninggalkan kota kecil itu adalah Wei Bo dari Gunung Mejago yang masih dikurung saat itu. Chen Pingan sebenarnya merasa sedih untuk waktu yang sangat lama setelah itu. Saat ini, penguasa gunung yang berpenampilan seperti pria parubaya dan bertanggung jawab atas pegunungan di daerah ini tidak berani berlama-lama. Dengan ekspresi hormat ia berbincang singkat sebelum pergi. Hal ini karena pemuda di hadapannya jelas merupakan seorang pendekar pedang abadi, seseorang yang tidak mungkin bisa didekati oleh penguasa gunung biasa seperti dirinya. Namun, dia pasti tidak akan membiarkan kesempatan itu terlewat begitu saja jika orang yang muncul di hadapannya adalah seorang pemurniki di tingkat 5 menengah. Chen Pingan mengambil sebotol anggur gagak dan menyerahkannya kepada penguasa gunung yang agak pendiam itu, sambil berkata, "Anda bisa menganggap sebotol anggur ini sebagai hadiah sambutan saya karena telah menerobos masuk ke wilayah Anda tanpa pemberitahuan." Dewa berperingkat rendah itu bahkan tidak berhak namanya tercatat dalam catatan silsilah resmi bangsa penyiksa air, dan ia seketika diliputi rasa takut, bergegas maju dan membungkuk saat menerima kendi anggur abadi. Ia tahu bahwa ini bukanlah anggur fana biasa hanya dengan menimbang berat kendi anggur tersebut. Chen Pingan meraih labu penumbuh pedangnya dan meneguk anggur buatan tangan wanita tua di perkebunan tua itu, lalu bertanya, "Tuan Gunung, saya sedang dalam perjalanan mengunjungi beberapa teman di Villa Air Pedang, jadi saya ingin tahu bagaimana keadaan villa tersebut dalam 10 tahun terakhir."
Penguasa gunung itu dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya, tidak berusaha untuk mengesankan tetapi berusaha untuk tidak membuat kesalahan saat dia berkata perlahan, Villa Pedang Air bukan lagi kekuatan terkuat di negara sisir air. Sebaliknya, posisi ini telah diambil alih oleh Villa Pedang Liar milik Grandmaster Pedang Wang Yiran. Meskipun orang ini adalah junior dari pendekar pedang Song, dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pemimpin aliansi dunia bela diri negara sisir air. Menurut mereka yang berada di dunia kultivasi, yang kurang hanyalah pertarungan antara Wang Yiran dan pendekar pedang suci Song. Pertama, Wang Yiran berhasil menembus tingkat kultivasi berikutnya dan menjadi Grandmaster kelas 1 sejati, dengan keterampilan pedangnya mencapai tingkat yang luar biasa. Kedua, Putri Wang Yiran menikah dengan putra dari klan yang kuat di negara sisir air, dan terakhir, Villa Pedang Liar adalah kekuatan pertama yang menyatakan kesetiaan mereka kepada pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung yang bergerak ke selatan. Di sisi lain, Villa Pedang Air menunjukkan lebih banyak keteguhan dan tidak mau menjadi kekuatan bawahan siapapun. Akibatnya, kekuatan dan pengaruh mereka secara bertahap menurun dari waktu ke waktu. Penguasa gunung itu ragu-ragu setelah mengatakan ini, dan seolah-olah dia enggan untuk melanjutkan. Silakan, Tuan Gunung, kata Chen Pingan. Penguasa gunung itu merendahkan suaranya dan melanjutkan, Istana Kekaisaran berencana untuk memerintahkan Villa Air Pedang untuk pindah agar mereka dapat membangun kuil Dewa Gunung di sana, yang hanya kalah dari 5 gunung. Kudengar Jenderal Besar Chu Hao yang ingin melakukan ini. Chen Pingan menyesap anggur, tersenyum dan bertanya, Chu Hao, Jenderal Besar Chu, maksudnya orang yang mengakui Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung sebagai leluhurnya dalam hal strategi militer. Dia mengenal Wang Yiran dan Chu Hao. Wang Yiran bukanlah orang jahat, dan meskipun putrinya, Wang Sanhu, jauh lebih rendah kedudukannya darinya, respons Wang Yiran selama keributan saat itu jelas dapat dianggap murah hati dan mengesankan. Adapun bertarung berdampingan dengan senior Song dalam pertempuran sampai mati dengan Chu Hao di medan perang, Chen Pingan tidak akan sampai pada tahap membalas dendam karena hal ini. Perbedaan-perbedaan ini ada di dua tempat yang berbeda, medan perang dan dunia kultivasi. Namun, Chen Pingan secara alami mengikuti arus karena penguasa gunung telah menyebut namanya. Penguasa gunung itu terkekeh menanggapi, karena tahu bahwa ia akan berisiko membuat kesalahan jika berbicara lebih banyak. Cukup asalkan ia memberikan informasi yang memadai. Lagi pula, ia hanyalah seorang penguasa gunung kecil di negara sisir air, sementara Chu Hao adalah sosok agung yang menjulang di atas semua orang kecuali satu orang di Istana Kekaisaran negara sisir air. Tentu saja, ini mengabaikan kelompok pejabat terpelajar dari Kekaisaran Li Agung yang bertindak sebagai kaisar kehormatan negara tersebut. Chen Pingan mengenakan topi bambunya dan mengikat kembali labu penunjang pedang ke pinggangnya sebelum sekali lagi menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada penguasa gunung. Penguasa gunung itu buru-buru membungkuk sambil memegang kendi anggur di tangannya, seraya berkata, Dewa rendahan ini sungguh takut menerima penghormatan seperti itu dari Yang Mulia Dewa Abadi. Chen Pingan melompat ke atas pedangnya dan terbang menjauh dari gunung. Penguasa gunung itu menekan rasa takut di hatinya dan bergumam dengan bingung, Song Yusao hanyalah seorang ahli bela diri, jadi bagaimana dia bisa berkenalan dengan ahli bela diri seperti itu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di luar kota kecil yang berdekatan dengan Villa Air Pedang, Chen Pingan mengembalikan pedangnya ke sarungnya di puncak gunung kecil yang tenang. Kemudian dia menuruni gunung dan perlahan berjalan di sepanjang jalan resmi. Dia berjalan melewati kota kecil itu dan tiba di depan pintu masuk Villa Air Pedang. Chen Pingan melepas topi bambunya dan tersenyum kepada seorang pelayan tua di villa itu, sambil berkata, bisakah Anda memberitahu pendekar pedang Song bahwa Chen Pingan ada di sini untuk mentraktirnya makan hotpot? Pelayan tua itu ragu sejenak dan melirik pemuda itu. Tamu itu membawa pedang di punggungnya dan labu anggur di sisinya, jadi kemungkinan besar dia juga anggota dunia kultivasi. Namun, penampilannya asing, dan dia juga belum pernah mendengar nama Chen Pingan sebelumnya. Dengan kata lain, kemungkinan besar dia bukan kenalan lama atau teman villa ini. Terlebih lagi, kunjungan orang ini ke villa sekarang terasa semakin tidak masuk akal. Dengan mempertimbangkan hal ini, pelayan tua itu berkata dengan suara meminta maaf, Tuan muda, villa kami tidak menerima tamu saat ini, jadi silakan kembali. Chen Pingan tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada pelayan tua itu bahwa dia benar-benar berteman dengan senior Song.
Bahkan, dia pernah menginap di villa itu untuk beberapa waktu dan berlatih teknik tinju di paviliun dekat air terjun. Villa Air Pedang sangat ketat soal peraturan, dan kepala pelayan tua itu tidak suka membicarakan hal-hal lain selain menjaga wilayahnya sendiri. Selain itu, Song Yusao telah menetapkan area di dekat paviliun gunung dan air sebagai area terlarang saat itu, jadi kepala pelayan tua itu benar-benar belum pernah mendengar tentang Chen Ping'an sebelumnya. Yang terpenting, kepala pelayan tua itu bangga dengan penglihatannya yang bagus dan ingatannya yang lumayan meskipun usianya sudah lanjut, dan dia yakin bahwa dia dapat mengingat semua kenalannya dari dunia kultivasi hanya dengan melirik mereka beberapa kali. Namun, dia benar-benar tidak mengenali pemuda di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pelayan tua itu dengan hati-hati melangkah ke samping, secara kebetulan menghalangi pintu masuk samping, agar junior yang mencurigakan dari dunia kultivasi itu tidak menerobos masuk ke villa tanpa izin. Keadaan di villa saat ini tidak berjalan lancar, dan bahaya dari luar sangat signifikan dan menakutkan. Meskipun demikian, pelayan tua itu yakin bahwa keadaan akan sama seperti sebelumnya ketika pasukan istana kekaisaran menyerang mereka. Mereka bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan selama kepala villa tua itu masih ada. Namun, jauh di lubuk hati sang kepala pelayan tua, masih dipenuhi kecemasan yang mendalam. Bagaimanapun, Chu Hao, orang yang selalu suka menantang villa, tidak hanya dipromosikan di istana kekaisaran, tetapi sekarang ia memiliki kekuasaan yang sangat besar atas pejabat lainnya. Ini sangat kontras dengan statusnya sebagai jenderal biasa kala itu. Selain itu, ada juga villa pedang liar yang sedang naik daun dan seharusnya berteman dengan villa pedang air. Namun, dunia kultivasi adalah tempat di mana seseorang sering merasa tak berdaya. Semua orang suka berebut posisi teratas. Sulang, pendekar pedang bambu hijau abadi dari negara aliran Pinus, telah membunuh Grandmaster pedang Lin Gusan dari negara pohon elem kuno, dengan senjata suci, permata hijau, yang tergantung di pinggangnya sebagai bukti. Sulang berpendapat bahwa kemampuan pedangnya telah mencapai tingkat puncak, jadi dia ingin bertarung memperebutkan posisi teratas dalam ilmu pedang dengan kepala desa tua dari desa air pedang. Sementara itu, Wang Yiran ingin bertarung dengan kepala desa tua untuk memperebutkan gelar seniman bela diri nomor 1 di negara sisir air. Adapun kedua desa tersebut, mereka secara alami seperti dua kekuatan yang bersaing di dunia kultivasi. Namun, bahkan bagi mereka yang berada di villa air pedang, terlepas dari posisi mereka, sulit untuk menyatakan bahwa Dewa Pedang Bambu Hijau Sulang dan Wang Yiran dari Villa Pedang Liar adalah orang jahat. Dia sudah tiba di pintu masuk Villa Air Pedang, jadi Chen Ping'an tidak terburu-buru lagi. Dia tetap sabar sambil mencoba meyakinkan pelayan tua itu. Setelah berbicara beberapa saat, kepala pelayan tua itu kemungkinan besar memastikan bahwa pemuda dari dunia kultivasi itu bukanlah orang jahat dan hanya suka mengutarakan omong kosong tak berdasar dalam upaya menipu orang lain. Karena itu, dia memblokir pintu masuk dan terus berbicara dengan pemuda itu. Lagi pula, dia tidak punya pekerjaan lain. Namun, lelaki tua itu juga menggerutu dalam hatinya, berpikir bahwa pemuda ini bukanlah orang yang paling cerdas. Pemuda itu sudah meneguk anggur berkali-kali selama percakapan mereka, namun ia tidak pernah sekalipun bertanya apakah lelaki tua itu ingin minum, bahkan hanya karena sopan santun. Lagi pula, lelaki tua itu tidak akan menerima tawaran tersebut, apalagi karena ia masih bertugas menjaga pintu masuk. Ia tentu saja tidak diperbolehkan minum saat bekerja. Lagi pula, anggur yang dibuat di villa itu berkualitas tinggi, jadi apakah dia benar-benar menginginkan anggur di dalam labu anggur jelek milik pemuda itu? Lagi pula baunya tidak enak. Namun, apakah dia menerima tawaran itu atau tidak adalah satu hal, dan apakah pemuda itu mengajukan tawaran atau tidak adalah hal lain sama sekali, bukan. Chen Ping'an jelas juga merasakan penderitaan yang tak terungkapkan. Hanya ada teknik ilusi pada labu pemeliharaan pedang, jadi dia pasti akan terbongkar jika pelayan tua itu diizinkan untuk berinteraksi dengannya. Lagi pula, bukan berarti dia bisa menggunakan harta pengecilnya dan memunculkan sebotol anggur gagak dari udara kosong. Bagaimanapun, dia benar-benar enggan menawarkan anggur apapun kepada pelayan tua itu. Mereka bukan teman atau kerabat, jadi apakah masuk akal bagi Chen Ping'an untuk menawarkan anggur abadi kepada setiap orang yang dia temui? Chen Ping'an menikmati sedikit ketenaran di dunia kultivasi karena sifatnya yang pelit. Pelayan tua itu sedang menganggur karena tidak ada pekerjaan lain,
jadi dia terus menggerutu tentang pemuda itu dalam hatinya sambil berpura-pura mengikuti permainannya dan mengungkapkan beberapa informasi yang diketahui oleh semua orang di bangsa penjelajah air. Di Istana Kekaisaran, Chu Hao telah mengumumkan bahwa Villa Air Pedang akan menghadapi konsekuensi berat jika mereka tidak pindah dan menetap di lokasi lain dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, Wang Yiran bersikap cukup sopan dan tidak membuat keributan di Villa Air Pedang. Sebaliknya, ia mengundang tokoh-tokoh gagah berani dari seluruh wilayah ke Villa Pedang liarnya sebagai persiapan untuk pertemuan bela diri yang akan segera berlangsung. Di sana, mereka akan menikmati acara megah itu bersama-sama. Adapun pendekar pedang bambu hijau Sulang, dia akan segera datang ke Villa Air Pedang untuk menantang kemampuan pedang dari kepala Villa Tua. Dia datang dengan niat jahat, dan jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan berani bertindak gegabah sejak awal. Pelayan tua itu mengatakan bahwa kepala Villa Tua itu jelas telah menolak tantangan Sulang, namun Dewa Pedang Bambu Hijau itu masih muda dan bugar, jadi dia telah mengumumkan kepada seluruh dunia kultivasi negara sisir air bahwa dia pasti akan melakukan perjalanan ke Villa Pedang Air apapun yang terjadi. Chen Pingan terdiam setelah mendengar itu. Dia telah bertarung dengan Sulang 2 kali sebelumnya, namun Sulang tiba-tiba membelot pada akhirnya, membalikkan pedangnya dan memenggal kepala Lin Busan, seseorang yang seharusnya menjadi sekutunya. Pelayan tua itu menghela napas penuh emosi dan berkata, "Anak muda dari luar, apakah kau mengerti mengapa aku tidak mengizinkanmu masuk sekarang? Jika ini keadaan normal, aku pasti sudah mengizinkanmu masuk, dan Villa Air Pedang kita tidak kekurangan beberapa botol anggur untuk menjamu tamu. Namun, keadaan sekarang berbeda, dan tidak lagi setenang dulu. Siapa tahu ada mata-mata dari Istana Kekaisaran yang ditempatkan di kota kecil ini dan mengawasi kita. Siapa tahu apa yang akan terjadi jika aku mengizinkanmu masuk dan kemudian keluar lagi dalam sekejap. Pikirkan ini baik-baik, anak muda. Apakah sepadan dengan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri demi ketenaran yang tak berwujud di dunia kultivasi? Mengapa mempersulit dirimu sendiri? Lebih baik kau berbalik dan pergi." Chen Pingan tiba-tiba menoleh ke samping dan melihat ke dalam, dan pelayan tua itu juga berbalik dan mengikuti pandangannya, berpikir bahwa seseorang telah berjalan dari dalam villa. Namun, dia tidak melihat satu pun bayangan. Ketika pelayan tua itu berbalik, pemuda itu sudah memegang sebotol anggur di depannya, bertanya sambil tersenyum, "Tuan tua adalah anggota berpengalaman di dunia kultivasi, dan Anda pantas mendapatkan sebotol anggur ini atas peringatan Anda yang baik hati." Pelayan tua itu masih bingung dengan tatapan pemuda itu barusan, tetapi ia menepis pikiran itu dan berpikir dalam hati bahwa pemuda itu setidaknya memiliki bakat untuk berkeliling dunia kultivasi. Jika tidak, orang yang naif dan linglung tidak akan mampu mencapai hal-hal besar terlepas dari seberapa kuat seni bela dirinya dan seberapa baik karakternya. Meskipun begitu, pelayan tua itu masih menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Bukankah aku akan merasa tidak enak jika mengambil anggurmu setelah menghalangimu masuk ke villa begitu lama? Lupakan saja, kau juga tidak terlihat seperti orang kaya, jadi simpan saja anggur itu untuk dirimu sendiri. Lagi pula, aku seorang pelayan, jadi aku tidak bisa minum sekarang meskipun aku mau." Chen Pingan membuka segel tanah liat dan mengaduk-aduk anggur di depan pelayan tua itu, lalu bertanya, "Anda benar-benar tidak mau?" Pelayan tua itu tergoda setelah mencium aroma anggur, tetapi dia tetap menolak tawaran pemuda itu. Itu melanggar aturan, betapapun enaknya anggur itu. Terlebih lagi, sifat manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi, jadi dia tetap tidak berani menerima anggur itu. Namun, pemuda itu tiba-tiba mengenakan topi bambunya dan mendorong kendi anggur ke tangannya. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuruni tangga, sambil tersenyum dan berkata, "Sepertinya ada seseorang yang akan berkunjung. Dia kemungkinan besar seperti saya, jadi saya akan membantu kepala villa tua menyambut tamu ini. Saya akan memberitahunya bahwa tidak perlu mencari ketenaran di Villa Air Pedang." Pelayan tua itu memegang kendi anggur dan menatap ke kejauhan. Namun, dia tidak melihat seorang pun berjalan mendekat. Sementara itu, pemuda itu terus berjalan perlahan menjauh. Pelayan tua itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun, orang ini masih muda, jadi wajar jika dia merasa malu setelah ditolak masuk ke villa. Karena itu, dia mengarang alasan yang buruk ini untuk menyelamatkan dirinya dari situasi canggung dan pergi. Pria tua itu menghela napas pelan, merasa sedikit kasihan pada pemuda itu.
Namun, begitulah kehidupan di dunia kultivasi. Awalnya, dia berencana untuk memberitahu pemuda yang berpura-pura menjadi pendekar pedang itu bahwa dia bisa berkunjung lagi setelah semuanya tenang di Villa Air Pedang, dan bahwa dia pasti tidak akan mencegahnya masuk saat itu. Namun, setelah ragu sejenak, pelayan tua itu memutuskan untuk menelan kata-kata tersebut. Ketika kaum muda meninggalkan rumah dan berkelana di dunia kultivasi, bukanlah hal buruk jika mereka menghadapi beberapa tantangan dan rintangan. Di kota kecil yang ramai dekat Villa Air Pedang, ada seorang pria berusia 40-an yang menginap di kamar premium di sebuah penginapan. Namun, bertentangan dengan usianya, pria tampan itu tampak semakin muda seiring berjalannya waktu. 10 tahun yang lalu ia tampak berusia 30-an, tetapi sekarang ia lebih mirip seorang tuan muda berusia 20-an. Ia duduk bersila di atas tikar jerami, dan dengan teliti menyeka pedang panjang yang terhunus dari sarungnya. Sarung pedang itu diletakkan horizontal di atas lututnya, dan terukir di atasnya aksara permata hijau. Pedang ini dulunya adalah pedang kesayangan Lin Busan, pendekar pedang nomor 1 dari bangsa Elm kuno. Setelah Lin Busan dipenggal, pedang berharga yang dapat memotong logam dengan mudah ini menjadi pedangnya. Di pinggang orang itu juga tergantung sebatang bambu hijau subur yang panjangnya 2 kaki 6 inci. Ini adalah panjang pedang biasa. Ketika seorang pendekar pedang berbaju biru langit, mengenakan topi bambu dan membawa pedang di punggungnya meninggalkan kota kecil itu. Seorang wanita cantik yang telah menemani orang yang dengan teliti membersihkan pedangnya dari negara aliran pinus ke kota kecil ini berjalan ke kamarnya dengan langkah ringan dan mengetuk pintu. Dia adalah seorang pelayan pedang sekaligus murid, dan dia berkata dengan suara lembut, "Guru, akhirnya ada seseorang yang mengunjungi Villa Air Pedang." Dia adalah seorang murid sekaligus pelayan, dan dia telah tinggal di sini bersama tuannya selama hampir 10 hari, dengan tuannya menginstruksikan dia untuk mengawasi siapapun yang mengunjungi Villa Air Pedang yang saat ini kosong dari pengunjung. Setiap kali seseorang berkunjung, saat itulah tuannya akan menghunus pedangnya dan bertindak. Dia telah berkemah di tempat tertinggi di kota kecil itu selama beberapa hari terakhir, menunggu kedatangan tamu tersebut. Dia sudah merasa sedikit kesal karena menunggu, terutama karena dia sangat yakin bahwa gurunya pasti akan mendapatkan ketenaran besar di seluruh negara sisir air, negara aliran pinus, negara pakaian berwarna-warni, dan negara-negara di luarnya begitu dia berhasil mengalahkan Song Yusao dalam ilmu pedang. Namun, tak satu pun pengunjung dari dunia kultivasi datang ke Villa Air Pedang bahkan setelah hampir 10 hari menunggu dengan penuh kepahitan. Pria di ruangan itu tersenyum tipis dan menjawab, "Baiklah." Pengawal pedang itu mundur dari kamarnya. Dia melompat ke atap bangunan yang melengkung, dipenuhi antisipasi dan kegembiraan saat menunggu gurunya mengeluarkan keahlian pedangnya. Serangan pedangnya pasti akan membawa keagungan yang tak tertandingi di dunia kultivasi. Hal ini karena pria di ruangan itu tak lain adalah dewa pedang bambu hijau, Sulang. Sulang tidak terburu-buru untuk berdiri, dan dia terus menyeka Green Jewel dengan kepala tertunduk. Membersihkan bilah pedang sama artinya dengan memelihara dan mengumpulkan niat pedang. Pelayan pedang itu merasa setiap detik terasa seperti setahun, dan dia takut Song Yusao tiba-tiba melarikan diri saat dia melihat Villa Air Pedang. Pada saat yang sama, dia berharap tuannya bisa segera keluar saat dia melihat penginapan itu. Setelah berganti kembali mengenakan jubah hijau panjangnya, dewa pedang bambu hijau Sulang akhirnya keluar dari penginapan dan berdiri di tengah jalan ramai yang mengarah langsung ke Villa Air Pedang. Sulang memegang permata hijau di tangannya, dan untaian bambu hijau yang tergantung di pinggangnya merupakan representasi yang jelas dari status transendennya. Energi pedang menggelegar di jalanan seperti gelombang pasang yang dahsyat. Seperti burung dan binatang yang berhamburan, para pejalan kaki di jalan itu segera berpencar karena takut. Setelah itu, seseorang yang tidak dikenal meneriakkan gelar dewa pedang bambu hijau, yang kemudian disusul dengan teriakan keheranan yang silih berganti. Banyak sekali penonton yang penasaran menaiki bangunan-bangunan di dekatnya atau memanjat atap seperti pengawal pedang Sulang, dan di antara mereka ada beberapa pria dan wanita dengan ekspresi serius yang ditempatkan di berbagai wilayah kota kecil itu. Mereka lebih tenang dan pendiam daripada para penonton yang berisik dan berwajah merah, dan mereka tidak lain adalah mata-mata dan pion yang ditempatkan di sini oleh Istana Kekaisaran Negara Penyiram Air. Pengawal pedang Sulang tertawa dingin sambil berdiri di atap melengkung yang menawarkan pemandangan terluas.
Sulang mengambil langkah pertamanya ke depan. Energi pedang menyebar tanpa kendali ke sekitarnya. Dia mengambil langkah keduanya, menempuh jarak 3 meter dalam satu langkah. Beberapa pejalan kaki yang bodoh masih saja mencari celaka dengan berdiri di kedua sisi jalan, dan akhirnya mereka berlari ke dalam toko untuk mencari perlindungan setelah merasa sesak dan tidak bisa bernapas. Baru kemudian mereka bisa menghirup udara. Ketika pendekar pedang abadi yang sangat terkenal di dunia kultivasi beberapa negara itu mengambil langkah ketiganya, dia sudah menempuh jarak lebih dari 10 meter dengan setiap langkahnya. Para mata-mata dan pion yang ditempatkan di kota kecil itu oleh Jenderal Besar Chu mengamati dari jauh, namun mereka tetap sangat takjub oleh kekuatan ki pedang Sulang yang luar biasa dahsyat. Langkah keempat Sulang sudah cukup untuk membawanya melewati gapura kota kecil itu. Niat dan aura pedangnya telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang hidupnya. Namun, justru pada saat itulah Sulang tiba-tiba berhenti. Seorang pendekar pedang yang mengenakan jubah biru langit dan topi bambu berjalan mendekat dari kejauhan. Ada alasan bagus mengapa Sulang berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan ke Villa Air Pedang untuk menantang Song Yusao. Hal ini disebabkan oleh tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah kemunculannya, ada sepersekian detik ketika Sulang hendak menghunus permata hijau dari sarungnya, namun ia seolah-olah menyadari setitik debu dan keraguan dalam kondisi mentalnya yang awalnya ia anggap sempurna dan auranya yang awalnya ia anggap utuh. Oleh karena itu, Sulang memutuskan untuk berhenti di tempatnya. Selain itu, dia membiarkan orang itu tiba di depannya dalam satu langkah. Sulang tidak pernah takut terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan orang lain, terutama jika lawannya adalah seorang kultivator dari pegunungan. Itu akan jauh lebih baik. Pendekar pedang yang mengenakan topi bambu itu tampak sangat muda. Kudengar kau ingin menantang kemampuan berpedang seseorang, tanya pendekar pedang muda itu. Tapi bukankah Senior Song sudah dengan jelas menolak tantanganmu? Ini sudah merupakan keputusan yang sangat penting bagi seorang senior di dunia kultivasi seperti Senior Song, namun kau masih bersikeras untuk melanjutkan masalah ini. Sulang merasa pertanyaan-pertanyaan itu sangat kekanak-kanakan, dan masing-masing lebih menggelikan daripada sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya tidak dilontarkan oleh seseorang yang mampu menghalangi jalannya untuk sementara waktu. Pendekar pedang muda itu ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Anda percaya bahwa seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka memiliki alasan, terlepas dari benar atau salahnya alasan tersebut? Sulang tersenyum tipis dan menjawab, kalau begitu, mengapa kamu tidak mencari alasannya juga? Pendekar pedang muda itu secara mengejutkan mulai mempertimbangkan hal ini, akhirnya memperbaiki topi bambunya dan menjawab sambil tersenyum, aku mengerti. Kau menunda rencanaku untuk mentraktir Senior Song makan hotpot. Sulang telah kembali ke kondisi mental dan hati pedangnya yang sempurna, dan dia berkata perlahan, kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa menangkis pedangku. Setelah satu pukulan, Chen Pingan bahkan tidak perlu menggunakan jimat gerakan incinya. Sang dewa pedang bambu hijau yang terkenal itu terlempar ke udara dan kembali ke tempat asalnya, lalu jatuh terbentur tanah di depan penginapan tempat dia baru saja keluar. Chen Pingan bahkan tidak melirik, berbalik dan berjalan kembali ke Villa Air Pedang sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia mungkin baru saja naik ke tingkat ke-7. Pantas saja dia sekuat selada basah. Setelah dia kembali ke Villa Swartwater, pelayan tua itu diliputi kebingungan, karena bukan hanya kepala villa tua yang muncul, tetapi bahkan kepala villa muda dan istrinya pun muncul bersamaan. Semua orang memasang ekspresi muram. Mungkin sang dewa pedang bambu hijau telah tiba. Namun, yang dilihat oleh pelayan tua itu hanyalah pendekar pedang muda berbaju biru yang baru saja kembali setelah pergi beberapa saat yang lalu. Ia sangat geli, dan dalam hatinya ia berseru bahwa pemuda ini memang sangat tidak tahu malu. Namun, ia akan membiarkan hal itu berlalu kali ini berkat sebotol anggur berkualitas itu. Bagaimanapun, bersikap tidak tahu malu terkadang merupakan hal yang baik ketika berkeliling dunia kultivasi. Yang dilihat oleh pelayan tua itu adalah pendekar pedang muda yang terus-menerus mendekati pintu masuk, berlari kecil dan melambaikan tangan sambil berseru, Senior Song, mau sup panas? Pramugara tua itu memijat wajahnya dan berpikir, anak muda, ini sudah terlalu kurang ajar, ya.